أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu, saya telah menyampaikan bahwa kisah mengenai orang-orang murtad atau munafik yang kaitannya dengan Yamamah, Musailamah, Al-Kadzab, beserta komplotannya telah usai. Pembahasan mengenai orang-orang murtad yang mengangkat senjata di masa Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih terus berlanjut. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa terdapat beberapa ekspedisi. Ekspedisi yang pertama telah dibahas dengan cukup panjang lebar. Dari 10 ekspedisi yang tersisa, diriwayatkan berkenaan dengan yang kedua dan ketiga, bahwa ekspedisi ini dipimpin oleh Hadrat Hudzaifah dan Hadrat Arfajah guna menghadapi para pemberontak yang murtad di Umman. Umman adalah sebuah kota di Yaman di dekat Bahrain. Umman terletak di antara Teluk Persia dan Laut Arab, yang pada masa itu termasuk bagian timur dari apa yang sekarang disebut Uni Emirat Arab. Kabilah Azid yang menyembah berhala dan kabilah-kabilah lainnya yang beragama Majusi tinggal di sini. Maskat, Sohar, dan Doba adalah kota-kota pesisir di wilayah ini. Di masa beberkat Hadrat Rasulullah SAW, Umman termasuk ke dalam wilayah kekuasaan orang-orang Iran, dan mereka menetapkan seseorang bernama Jaifar sebagai gubernur dari pihak mereka. Agama Majusi tersebar di wilayah tersebut. Pada tahun 8 Hijriah, Hadrat Rasulullah SAW mengutus Hadrat Abu Zaid Ansari dan Hadrat Amr bin As untuk menabligkan Islam dan mengirim surat kepada dua orang pemimpin yang bersaudara, yakni Jaifar bin Julundi dan Abbad bin Julundi. Isi surat Hadrat Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Jaifar dan Abbad Bisran Julunde. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Saya menyuruh Anda untuk menerima Islam. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Saya adalah utusan Allah dan diutus kepada seluruh dunia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan menyempurnakan hujah terhadap orang-orang kafir. Jika Anda berkenan menerima Islam, saya akan membiarkan Anda menjadi penguasa di sana seperti sebelumnya. Dan jika Anda menolak untuk menerima Islam, kekuasaan Anda akan diambil dari Anda. Berdasarkan sebagian riwayat, setelah berdiskusi beberapa hari, kedua bersaudara tersebut kemudian menerima Islam, dan berdasarkan satu riwayat, penguasa Umman, Jaifar, berkata,
Saya tidak berkeberatan untuk menerima Islam, namun saya takut jika saya mengumpulkan zakat dari sini dan mengirimkannya ke Madinah, maka kaum saya akan marah kepada saya. Atas hal itu, Hadrat Amr bin As memberikan penawaran kepadanya bahwa harta zakat yang diterima dari wilayah tersebut akan dibelanjakan untuk orang-orang miskin di wilayah tersebut. Maka kemudian ia menerima Islam. Hadrat Amru tinggal di sana selama 2 tahun dan terus menabligan Islam kepada orang-orang. Dengan upaya pertabligan beliau yang sukses ini, sebagian besar penduduk wilayah tersebut menerima Islam. Ketika Hadrat Rasulullah SAW wafat dan kemurtadan serta pemberontakan meluas di setiap penjuru Arab, maka Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Amr bin As dari Umman ke Madinah. Di sisi lain, setelah kewafatan Hadrat Rasulullah SAW, Laqit bin Malik Azdi bangkit di tengah mereka. Ia memiliki julukan Dzut Taj dan di masa jahiliyah ia dianggap setara dengan Raja Umman Julundi. Julundi adalah julukan untuk raja-raja Umman. Ia mendakwakan kenabian dan orang-orang jahil Umman menjadi pengikutnya. Ia merebut Umman. Lalu Ja'far beserta saudaranya Abbad mencari perlindungan ke pegunungan. Ja'far menginformasikan seluruh situasi ini kepada Hadrat Abu Bakar dan meminta bantuan. Hadrat Abu Bakar mengirimkan 2 amir kepadanya. Yang pertama adalah Hudzaifah bin Mihsan Ghalfani Hamiri yang diutus ke Umman, dan yang kedua adalah Arfajah bin Harsamah Bariki Azdi yang diutus ke Mahra, dan keduanya diperintahkan supaya berangkat bersama-sama dan memulai perang dari Umman. Mahra adalah nama satu kabilah di Yaman dan memerintahkan bahwa apabila pertempuran terjadi di Umman, maka Hudzaifah akan menjadi pemimpin, dan apabila pertempuran terjadi di Mahra, maka Hudzaifah akan menjalankan tugas sebagai komandan pasukan. Biodata Hadrat Hudzaifah dan Hadrat Arfajah adalah sebagai berikut. Dalam tarikh Tabari dijelaskan nama Hadrat Hudzaifah adalah Hudzaifah bin Mihsan Ghalfani. Sedangkan dalam buku riwayat para sahabat, nama beliau disebut sebagai Hudzaifah Qal'ani. Beliau menjadi gubernur Umman hingga kewafatan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam buku-buku riwayat para sahabat disebutkan nama lengkap Hadrat Arfajah adalah Arfajah bin Huzaimah. Menurut Allama Ibnu Asir, nama ayahanda beliau adalah Harthama. Mereka dikenal karena taktiknya melawan musuh. Untuk membantu mereka berdua, Hadrat Abu Bakar mengirim Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal. Sebelumnya dalam rincian perang Yamamah telah disampaikan dalam pembahasan Musailamah Al-Kadzab bahwa ketika Hadrat Abu Bakar mengirim Hadrat Ikrimah untuk menghadapi fitnah kemurtadan dan pemberontakan dan mengutus Hadrat Syurabil bin Hasanah untuk membantu beliau, maka diperintahkan kepada Hadrat Ikrimah untuk tidak melakukan serangan sebelum Hadrat Syurabil tiba. Namun beliau melakukan serangan tanpa menunggu Hadrat Syurabil, yang akibatnya beliau mengalami kekalahan. Hadrat Abu Bakar marah atas hal tersebut dan memerintahkan beliau untuk pergi ke Umman. Sesuai dengan perintah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ikrimah beserta pasukannya berangkat mengikuti Hadrat Arfajah dan Hadrat Hudzaifah ke Umman, dan sebelum keduanya tiba di Umman, Hadrat Ikrimah bertemu dengan keduanya di Rujam, sebuah tempat di dekat Umman, dan mereka mengirimkan pesan kepada Ja'far dan saudaranya Abbad. Dalam beberapa buku tarikh seperti Al-Kamil karya Ibnu Asir, namanya disebut sebagai Ayyaz. Rujam adalah nama rangkaian pegunungan yang panjang di Umman. Setelah menerima pesan dari para komandan pasukan Muslim, Ja'far dan Abbad keluar dari tempat tinggal mereka masing-masing. Sebelumnya mereka bersembunyi setelah orang murtad yang mengklaim sebagai nabi itu menggalang pasukan dan kekuatannya membesar. Singkatnya, mereka berdua keluar dari tempat tinggal mereka masing-masing dan berkemah di Sohar.
Lalu mereka mengirimkan pesan kepada Hadrat Ikrimah, Hadrat Arfajah, dan Hadrat Huzaifah untuk datang kepada mereka. Sohar adalah sebuah kota kecil di Oman yang terhubung dengan pegunungan. Diriwayatkan mengenai kota ini bahwa di sini biasa berlangsung salah satu pasar di Oman selama 5 malam di awal bulan Rajab. Pasukan umat Islam berkumpul di Sohar dan membersihkan wilayah-wilayah yang berbatasan dengannya dari orang-orang murtad. Di sisi lain, Laqit bin Malik telah mendapatkan kabar mengenai kedatangan pasukan Islam. Lalu ia keluar dengan membawa pasukannya untuk berperang dan berkemah di Daba. Ia membawa serta para wanita, anak-anak, dan harta benda di belakangnya untuk memperkuatnya dalam pertempuran. Daba juga merupakan kota dan pasar perdagangan di wilayah tersebut. Para amir umat Islam menulis surat kepada para pemimpin yang bersekutu dengan Laqit. Pertama-tama, mereka mengirimkannya kepada pemimpin kabilah Bani Juzaid. Sebagai jawaban atas surat-surat tersebut, para pemimpin itu juga menulis surat untuk para amir umat Islam. Hasil dari korespondensi tersebut adalah mereka semua meninggalkan Laqit dan bergabung dengan umat Islam. Maka terjadilah pertempuran yang sengit dengan pasukan Laqit di tempat tersebut, yakni Dabba. Awalnya Laqit unggul dan nyaris saja umat Islam menelan kekalahan, namun Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya dan menurunkan pertolongannya pada situasi yang rawan tersebut. Bala bantuan dalam jumlah besar dari berbagai kabilah Bahrain dan Bani Abdi Qais tiba, yang dengannya mereka menjadi semakin kuat dan mereka maju menggempur pasukan Laqit dengan hebat yang membuat pasukan Laqit menelan kekalahan dan melarikan diri. Kaum muslimin mengejar mereka dan membunuh 10.000 laskar serta menawan para wanita dan anak-anak. Mereka mengambil alih harta benda dan pasar serta mengirimkan 1/5 bagiannya kepada Hadrat Abu Bakar melalui tangan Hadrat Arfajah. Dengan demikian, fitnah di Oman pun berakhir dan pemerintahan Islam ditegakkan di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Seusai pertempuran, Hadrat Huzaifah menetap di Oman dan sibuk dalam memperbaiki kondisi serta menegakkan perdamaian dan keamanan di sana. Hadrat Arfajah sebagaimana telah disebutkan, berangkat ke Madinah dengan membawa harta ghanimah, dan Hadrat Ikrimah membawa pasukannya berangkat ke Mahrah untuk mengentaskan pemberontakan di sana. Diriwayatkan berkenaan dengan ekspedisi Hadrat Ikrimah melawan para pemberontak yang murtad bahwa Hadrat Abu Bakar memberikan sebuah bendera kepada Hadrat Ikrimah dan memerintahkan kepada beliau untuk menghadapi Musailamah. Hadrat Abu Bakar mengirim Hadrat Ikrimah ke Yamamah untuk menghadapi Musailamah dan mengutus Hadrat Syurabil bin Hasanah di belakang beliau. Hadrat Abu Bakar menyebutkan nama Yamamah untuk keduanya, namun beliau bersabda kepada Hadrat Ikrimah bahwa selama Hadrat Syurabil belum tiba, janganlah melakukan serangan. Namun Hadrat Ikrimah bersikap tergesa-gesa, sebagaimana telah dikisahkan sebelumnya, dan maju melakukan serangan sebelum kedatangan Hadrat Syurabil. Musailamah mendesak beliau ke belakang. Beliau mengalami kekalahan dan mundur. Ketika Hadrat Syurabil bin Hasanah mendapatkan kabar mengenai peristiwa tersebut, beliau berhenti di tempat beliau berada pada saat itu. Hadrat Abu Bakar menulis kepada Hadrat Syurabil bahwa menetaplah di dekat Yamamah hingga Anda menerima perintah selanjutnya dari saya. Dan Hadrat Abu Bakar menulis kepada Hadrat Ikrimah, sekarang saya tidak ingin melihat wajahmu lagi. Sebelumnya pun telah disampaikan, dan tidak juga akan mendengar perkataan kamu, kecuali setelah kamu menjalankan suatu tugas yang menonjol. Perlihatkanlah suatu peranan yang luar biasa. Barulah Anda boleh datang ke hadapan saya. Kemudian Hadrat Abu Bakar bersabda, pergilah ke Umman, bertempurlah dengan penduduk Umman, dan bantulah Huzaifah dan Arfajah.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Oman merupakan bagian dari Teluk Persia yang pada masa itu termasuk bagian timur dari apa yang sekarang disebut dengan Uni Emirat Arab. Kabilah Azid yang menyembah berhala dan kabilah-kabilah lainnya yang beragama Majusi tinggal di daerah ini. Muscat, Sohar, dan Daba adalah kota-kota pesisir di wilayah ini. Beliau juga bersabda bahwa masing-masing dari kalian akan tetap menjadi komandan pasukan berkuda kalian. Namun, ketika kalian semua memasuki wilayah yang berada di bawah pengawasan Hudzaifah, maka beliau akan menjadi amir bagi kalian semua. Ketika kalian semua telah selesai, maka pergilah ke Mahrah. Kemudian dari sana pergilah ke Yaman hingga tinggallah bersama Muhajir bin Abu Umayyah dalam operasi Yaman dan Hadramaut, dan tumpaslah orang-orang yang murtad di antara Umman dan Yaman. Saya ingin mendengar peranan besar Anda dalam pertempuran. Inilah perintah yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar. Alhasil, sebelum keberangkatan Hadrat Ikrimah berdasarkan perintah dari Hadrat Abu Bakar, Hadrat Hudzaifah bin Mihsan Ghalfani telah berangkat ke Umman dan Hadrat Arfajah Bariqi telah berangkat ke Mahrah untuk memerangi orang-orang murtad. Sesuai dengan perintah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ikrimah bersama pasukannya berangkat di belakang Hadrat Arfajah dan Hadrat Hudzaifah, dan sebelum keduanya sampai di Umman, Hadrat Ikrimah telah bergabung dengan mereka. Sebelumnya Hadrat Abu Bakar telah memberikan perintah yang penuh penekanan kepada mereka berdua bahwa setelah selesai dari misi di Umman, mereka harus melaksanakan pendapat Hadrat Ikrimah. Apakah itu beliau membawa mereka bersama beliau atau memerintahkan untuk menetap di Umman. Alhasil, sebagaimana telah disampaikan, ketika ketiga amir ini bergabung satu sama lain di Rujam, sebuah tempat di dekat Umman, maka mereka mengutus utusannya kepada Ja'far dan Abbad, dan di sisi lain, ketika Laqid mendapatkan kabar kedatangan pasukan mereka, lalu ia mengumpulkan kelompok-kelompoknya dan tiba di Dabba, lalu membuat kemah. Ja'far dan Abbad juga keluar dari tempat tinggalnya. Mereka tiba di Sahar dan membuat kemah di sana. Lalu mengirimkan pesan kepada Hudzaifah, Arfajah, dan Ikrimah dengan mengatakan, "Datanglah Anda semua kepada kami." Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka semua berkumpul di tempat mereka berdua di Sahar, lalu membersihkan daerah-daerah yang terkait dari orang-orang murtad, hingga orang-orang yang di sekitarnya berdamai dengan mereka semua. Begitu juga para amir itu menulis surat kepada para pemimpin kawannya Laqid dan memulainya kepada ketua Banu Judaid. Sebagai jawabannya, para tokoh tersebut menulis surat kepada umat Islam juga. Seperti yang telah disampaikan, sebagai hasilnya mereka memisahkan diri dari Laqid. Setelah itu, terjadi pertempuran antara Laskar Laqid dengan pasukan Muslim. Selengkapnya telah disampaikan sebelumnya. Setelah perang tersebut, Ikrimah dan Hudzaifah sepakat dengan pendapat tersebut agar Hudzaifah tinggal di Umman untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan kedamaian kepada orang-orang. Hadrat Ikrimah bersama dengan pasukan Muslim dalam jumlah besar bergerak maju untuk mengatasi kaum musyrik yang lainnya. Mereka memulai prosesnya dari Mahrah. Berkenaan dengan agresi Hadrat Ikrimah ke kabilah Mahrah, tertulis bahwa setelah selesai mengatasi orang-orang murtad di Umman, Ikrimah bersama dengan laskarnya berangkat ke kabilah Mahrah di daerah Najad. Tertulis, mereka meminta bantuan untuk misi ini kepada penduduk Umman dan orang-orang di sekitar Umman. Mereka terus bergerak hingga tiba di daerah kabilah Mahrah. Berbagai kabilah bersama mereka hingga Ikrimah menyerang kabilah Mahrah dan daerah-daerah pesisirnya. Untuk menghadapi mereka, orang-orang Mahrah terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertahan di daerah Jairut di bawah pimpinan Syekh Riyid,
Kelompok kedua di bawah pimpinan seseorang dari Banu Maharib di Najd bersama Musabbah. Sebenarnya kesemua Mahrah mengikuti pimpinan laskar tersebut kecuali Syekh Rid dan sekutunya. Kedua pemimpin tersebut satu sama lain saling menentang dan menyeru satu sama lain kepadanya. Setiap orang dari kedua laskar tersebut ingin agar ketuanya lah yang harus meraih keberhasilan. Inilah perkara yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala membantu umat Islam dan mengokohkannya dalam menghadapi musuh-musuhnya dan melemahkan musuhnya. Ketika Ikrimah melihat jumlah yang sedikit bersama dengan Syekh, mereka menyuruhnya untuk kembali kepada Islam. Ia sebelumnya adalah Muslim, dan kembalilah kepada Islam dan janganlah berperang melawan Muslim. Dengan gerakan awal itulah Syekh menerima seruan mereka. Dengan begitu Allah melemahkan Musabbah. Lalu Ikrimah mengirimkan utusan kepada Musabbah untuk menyeru kepadanya agar kembali kepada Islam dan menerima seruan Islam. Namun jumlah orang banyak yang menyertainya telah menipunya. Disebabkan oleh Syekh menerima Islam, kerenggangan semakin tercipta antara Musabbah dan Syekh. Ikrimah melancarkan agresi kepadanya dan Syekh pun menyertai Ikrimah. Keduanya menghadapi Musabbah di Najd. Peperangan yang terjadi lebih sengit dari Dabba. Allah memberikan kekalahan kepada orang-orang murtad pemberontak. Pemimpinnya terbunuh. Pasukan Muslim mengejar musuh yang melarikan diri dan banyak sekali dari antara mereka yang dibunuh dan banyak juga yang ditawan. Adapun harta rampasan yang didapatkan oleh pasukan Muslim diantaranya adalah unta-unta betina keturunan terbaik dalam jumlah 2.000 ekor. Hadrat Ikrimah membagi harta rampasan ke dalam 5 bagian, memberangkatkan Syekh kepada Abu Bakar beserta 1/5 bagian. Selebihnya 4 bagian lagi dibagikan kepada pasukan Muslim. Dengan begitu, laskar Ikrimah lebih tangguh lagi disebabkan oleh kendaraan dan harta kekayaan. Hadrat Ikrimah mengumpulkan seluruh orang di daerah itu dan kesemuanya menerima Islam. Hadrat Ikrimah menyampaikan kabar suka tersebut kepada Hadrat Abu Bakar dengan perantaraan seseorang bernama Saib. Kemudian berkenaan dengan agresi yang dilakukan oleh Hadrat Ikrimah ke Yaman, Hadrat Abu Bakar Siddiq dalam suratnya telah memberikan instruksi kepada Hadrat Ikrimah. Sebelum ini telah disampaikan bahwa setelah dari Mahrah berangkatlah ke Yaman. Lakukanlah misi Yaman dan Hadramaut ini bersama dengan Hadrat Muhajir bin Abu Umayyah. Atasilah orang-orang murtad yang ada di antara Umman dan Yaman. Dalam mengamalkan instruksi Hadrat Abu Bakar Siddiq tersebut, Hadrat Ikrimah berangkat dari Mahrah lalu melakukan agresi ke Yaman hingga tiba di Abyan. Abyan merupakan satu kampung di Yaman. Bersama mereka terdapat satu laskar besar yang di dalamnya juga termasuk banyak sekali orang-orang dari kabilah Mahrah dan kabilah-kabilah lainnya. Hadrat Ikrimah menetapkan Yaman Selatan sebagai tempat tinggalnya dan di sana sibuk dalam mengatasi kabilah-kabilah Nakha dan Himyar, sehingga tidak sempat untuk bergerak ke Yaman Utara. Setelah menangkap buronan kabilah Nakha, mengumpulkan orang-orang dari kabilah itu, lalu bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian berkenaan dengan Islam? Mereka menjawab, pada zaman jahiliyah pun kami adalah orang-orang yang agamis, kami memiliki ketertarikan dengan agama. Kami Arab tidak saling menyerang satu sama lain. Lantas bagaimana keadaan kami ketika kami masuk ke dalam agama yang keutamaannya telah kami kenali dan kecintaan padanya telah merasuk ke dalam kalbu kami, yakni kecintaan kepada Islam. Ketika Hadrat Ikrimah menyelidiki perihal mereka, yakni apakah mereka menyatakan itu dari hati mereka atau hanya semata-mata untuk menyelamatkan diri saja, ternyata memang benar seperti apa yang mereka katakan. Mereka memberikan keterangan yang benar sesuai hakikat. Masyarakatnya teguh dalam Islam, namun yang murtad dari antara mereka telah melarikan diri.
Seperti itulah Hadrat Ikrimah menetapkan kabilah-kabilah Himyar dan Nakha bebas dari tuduhan murtad dan tetap tinggal di sana untuk menyatukan mereka. Dengan tinggalnya Hadrat Ikrimah di Abyan, memberikan pengaruh yang dalam kepada para anggota Aswad Ansi selebihnya yang dipimpin oleh Qais bin Makshu dan Amr bin Ma'di. Setelah melarikan diri dari Sana'a, Qais terus berkeliling di seputar Sana'a dan bergabung dengan kelompok Amr bin Ma'di Karb dan Aswad Ansi yang berada di Lahaj. Namun ketika Hadrat Ikrimah tiba di Abyan, maka keduanya, yakni Qais dan Amr bin Ma'di Karb, bersatu untuk berperang dengan beliau. Namun seketika itu terjadi pertentangan di antara mereka sehingga menyebabkan keduanya berpisah. Dengan begitu, kedatangan Hadrat Ikrimah dari arah timur telah berperan penting dalam mengatasi kelompok murtad. Berdekatan dengan Yamanlah kabilah Kindah tinggal yang berada di daerah Hadramaut. Amil daerah tersebut adalah Ziyad bin Labid. Mereka bersikap keras perihal zakat sehingga menimbulkan pemberontakan untuk menentang mereka. Untuk itu Hadrat Ikrimah, Hadrat Muhajir bin Abu Umayyah, keduanya tiba untuk membantu mereka. Selengkapnya akan dijelaskan pada topik Hadrat Muhajir bin Umayyah. Setelah selesai dalam misinya untuk mengentaskan para murtadin, Hadrat Ikrimah mulai melakukan persiapan untuk kembali ke Madinah. Beliau disertai oleh putri Nu'man bin Jun yang telah beliau nikahi di medan perang. Meskipun beliau tahu bahwa disebabkan oleh menikahi putri Ummi Tamim dan Muja'ah, Hadrat Abu Bakar Siddiq menegur keras Hadrat Khalid bin Walid. Berkenaan dengan itu telah dijelaskan selengkapnya pada khutbah sebelum ini. Namun, meskipun demikian, Hadrat Ikrimah tetap menikahinya. Atas hal itu, banyak di antara pasukan Hadrat Ikrimah yang memisahkan diri dari beliau. Lalu disampaikanlah hal tersebut kepada Hadrat Muhajir. Namun, beliau pun tidak dapat memberikan keputusan. Kemudian, semua hal itu dikabarkan ke hadapan Hadrat Abu Bakar Siddiq untuk meminta pendapat beliau. Hadrat Abu Bakar Siddiq menulis, dengan menikahinya, Ikrimah tidaklah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya, orang-orang yang berkeberatan dapat menerimanya. Latar belakang kekecewaan sebagian orang adalah Nu'man bin Jun suatu ketika hadir ke hadapan Rasulullah dan menyampaikan permohonan dengan mengatakan, mohon kiranya huzur menerima untuk menikahi putri saya. Namun Rasulullah menolaknya, lalu mengirimkan wanita itu pulang bersama ayahnya. Sebagaimana Rasulullah telah menolak wanita itu, untuk itu sebagian laskar Hadrat Ikrimah pun beranggapan agar Ikrimah mengikuti teladan Rasulullah dengan tidak menikahi wanita itu. Namun Hadrat Abu Bakar tidak membenarkan alasan tersebut. Hadrat Abu Bakar bersabda, ini sama sekali keliru. Lalu beliau radhiyallahu anhu mensahkan pernikahan Hadrat Ikrimah. Hadrat Ikrimah kembali ke Madinah bersama dengan istrinya. Akhirnya, sebagian laskar yang sebelumnya kecewa dengan Hadrat Ikrimah dan memisahkan diri, bergabung kembali dengan beliau. Keterangan singkat berkenaan dengan Asma binti Nu'man bin Jun adalah, bahwa wanita yang dinikahi oleh Hadrat Ikrimah terdapat riwayat dalam Bukhari dan beberapa kutub hadis lainnya bahwa wanita tersebut pernah menikah dengan Rasulullah SAW. Namun sebelum dilakukan rukstanah, wanita tersebut melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Rasulullah memulangkannya kepada kabilahnya. Berkenaan dengan nama dan kisahnya terdapat banyak beda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa wanita itu menikah dengan Hadrat Muhajir bin Umayyah bin Abi Umayyah.
Dalam menjelaskan kisah rinci peristiwa tersebut, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, setelah Arab ditaklukkan dan Islam mulai menyebar, ada seorang wanita dari kabilah Kindah yang bernama Asma atau Umaymah yang disebut juga dengan sebutan Juniyah atau Bintil Jun. Saudaranya bernama Luqman datang ke hadapan Rasulullah sebagai perwakilan kaumnya. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keinginannya untuk menikahkan saudarinya kepada Rasulullah dan menyampaikan permohonan tersebut secara langsung kepada Rasulullah. Ia mengatakan, saudari saya yang sebelumnya menikah dengan kerabat, sekarang telah menjanda. Dia sangat cantik dan sesuai. Mohon huzur yang mulia berkenan menikahinya. Karena Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mendukung persatuan antar kabilah, beliau menerima tawaran itu dan bersabda, saya akan menikahinya dengan mahar senilai perak 12,5 uqiyah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami adalah keluarga terpandang, kaya raya, untuk itu mahar tersebut kurang. Rasul bersabda, saya tidak pernah membayar mahar untuk istri saya manapun, atau untuk diberikan kepada putri saya melebihi jumlah tersebut. Setelah menyampaikan persetujuannya, dia mengatakan baiklah. Lalu dilakukan pernikahan. Dia, yakni kerabat pengantin wanita, memohon kepada Rasulullah agar mengirim seseorang supaya menjemput pengantin wanita. Rasulullah mengutus Abu Usaid untuk tugas tersebut lalu pergi. Juniyah memanggilnya untuk masuk ke dalam rumah. Abu Usaid menjawab, telah turun perintah hijab atas para istri Rasul. Abu Usaid meminta petunjuk dan perintah-perintah lainnya dari Rasulullah dan Rasulullah memberitahukannya. Kemudian Abu Usaid mempersilahkan wanita tersebut duduk di atas kendaraan dan berangkat ke Madinah. Selanjutnya, beliau menurunkannya ke suatu rumah yang dikelilingi pohon kurma. Kerabat wanita itu pun menyertakan seorang pelayan wanita. Hadrat Muslim Maud menulis, demikian pula di negeri kita, pada zaman dulu biasanya orang-orang kaya mengirimkan pelayan wanita untuk menyertainya, supaya pengantin wanita jangan ada kesulitan apa-apa. Pada masa ini sudah tidak lagi, karena wanita yang dinikahi Rasulullah ini atau yang ditawarkan oleh saudara pengantin wanita itu untuk dinikahi Rasulullah, dan kemudian setelah dinikahkan, wanita tersebut menjadi terkenal. Ia cantik sekali dan biasanya para wanita suka sekali melihat pengantin wanita. Kedua, para wanita yang berada di kampung sekitar ingin sekali melihat pengantin wanita itu. Para wanita Madinah datang untuk melihat sang pengantin wanita. Pengantin wanita tersebut sangat dikenal dengan kecantikannya. Berdasarkan penuturan pengantin wanita tersebut, ada seorang wanita yang telah mengajarkan padanya agar pada hari pertama pernikahan harus membuat pria tunduk. Ia mengatakan, apabila Rasulullah menghampirimu, nanti katakan pada beliau, aku mohon perlindungan kepada Tuhan dari Anda. Dengan begitu Rasulullah akan semakin tertarik dan tunduk kepadamu. Atas hal itu, Hadrat Muslim Maud menulis, jika memang ide tersebut bukan buatan si pengantin wanita, tidaklah mengherankan kalau ada orang munafik atau melalui seseorang dari kerabatnya yang membuat si pengantin yang merupakan istri Nabi melakukan keburukan tersebut. Walhasil, ketika Rasulullah mendapatkan kabar kedatangan sang pengantin, beliau beranjak ke rumah yang telah ditetapkan bagi wanita tersebut. Tertulis dalam hadis, ketika Rasulullah menghampiri sang pengantin wanita, beliau bersabda, hibahkanlah jiwa engkau bagi saya. Dia menjawab, apakah seorang ratu menyerahkan dirinya kepada orang biasa? Abu Usaid mengatakan, mendengar hal itu Rasulullah meletakkan tangan beliau padanya untuk menenteramkan. Karena mungkin wanita tersebut merasa takut karena asing. Baru saja Rasul meletakkan tangan beliau, dia mengatakan sesuatu ucapan yang tidak etis dan tidak elok, yaitu, saya memohon perlindungan kepada Allah dari Anda. Hadrat Muslim Maud bersabda, karena seorang nabi sangat hormat jika mendengar kata Tuhan diucapkan dan langsung mengingat keagungannya, mendengar ucapan tersebut, beliau langsung mengatakan, engkau telah menjadikan zat yang maha agung sebagai perantara dan memohon perlindungannya yang merupakan maha pelindung. Untuk itu saya kabulkan permohonanmu. Lalu Rasulullah segera keluar ruangan dan bersabda, wahai Abu Usaid, berikan kepadanya 2 kain cadar dan kembalikan ia kepada keluarganya. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan untuk selain menyerahkan maharnya, Rasul juga memberikan 2 kain cadar sebagai ihsan, supaya perintah Al-Quran Karim yang berbunyi, wala tansawul fadla bainakum, yang artinya, janganlah melupakan untuk berlaku baik satu sama lain.
Sesuai dengan ayat tersebut, Rasul memberikan hal lebih sebagai ihsan. Hadrat Muslim Maud menulis, wanita itu ditalak sebelum terjadi hubungan badan. Nabi memerintahkan untuk memulangkannya. Abu Usaid jugalah yang diperintahkan untuk mengantarkannya pulang. Hal tersebut sangat mengecewakan penduduk kabilahnya sehingga mereka memarahi wanita itu. Namun wanita tersebut tetap menjawab, ini adalah kesialan saya. Terkadang dia mengatakan, saya telah dicelakakan dan disuruh supaya ketika Rasul menghampirimu, kamu menyingkirlah dan perlihatkan rasa tidak suka. Dengan begitu, ru'ub kamu akan menundukkan beliau. Entahlah apakah hal itu penyebabnya atau ada hal lain. Pada intinya, wanita itu menampakkan rasa tidak suka dan Rasulullah meninggalkannya dan mengirimkannya pulang. Ini pun telah saya jelaskan sebelumnya dalam membahas salah satu sahabat yakni Hadrat Usaid. Alhasil, Hadrat Ikrimah kembali dari Kindah Hadramaut melalui jalan Yaman dan Mekah. Tatkala beliau tiba di Madinah, Hadrat Abu Bakar memerintahkan kepadanya agar berangkat untuk menolong Khalid bin Sa'id. Hadrat Ikrimah memulangkan pasukannya yang telah ikut serta bersamanya di dalam pertempuran melawan kemurtadan. Hadrat Abu Bakar lalu menyiapkan pasukan lain sebagai gantinya. Ia memulangkannya karena keadaan mereka yang telah letih dari suatu pertempuran yang cukup besar. Hadrat Abu Bakar lalu menyiapkan pasukan baru dan memerintahkan mereka untuk bergerak di bawah bendera Ikrimah menuju ke Syam. Mengenai jasa-jasa istimewa yang telah diperlihatkan Hadrat Ikrimah di Syam, di mana beliau bertempur dengan penuh keberanian hingga meneguk cawan kesyahidan, secara rinci insya Allah akan dijelaskan di bagian pergerakan pasukan Islam ke Syam. Kemudian, ekspedisi pasukan Islam yang kelima adalah melawan kelompok murtad yang memberontak Hadrat Syurabil bin Hasanah. Hadrat Abu Bakar mengirim Ikrimah ke daerah Yamamah untuk melawan Musailamah. Setelahnya beliau pun memberangkatkan Hadrat Syurabil menuju ke Syam. Secara ringkas, mengenai Hadrat Syurabil bin Hasanah, ayahanda Hadrat Syurabil bin Hasanah bernama Abdullah bin Muta' dan ibunda beliau bernama Hasanah. Sebagian ada yang menyebut beliau dengan Kindi dan dengan Tamimi. Ayahanda Syurabil telah wafat saat beliau masih anak-anak dan Hasanah ini adalah nama ibunda beliau sehingga beliau disebut Syurabil bin Hasanah. Hadrat Syurabil termasuk di antara para awalin yang memeluk Islam. Beliau pergi hijrah ke Habsyah bersama saudara beliau. Setelah kembali dari Habsyah saat di Madinah, beliau tinggal di kediaman Banu Zuraik. Beliau adalah salah satu panglima perang di masa khilafat Rashidah yang masyhur. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah di usia 67 tahun akibat wabah amwas. Alhasil, sebagaimana telah disampaikan bahwa Hadrat Ikrimah tidak mengindahkan perintah dari Hadrat Abu Bakar untuk tidak menyerang sebelum Hadrat Syurabil tiba, dan beliau secara tergesa-gesa menyerang Musailamah sebelum Hadrat Syurabil tiba dengan harapan agar mahkota kemenangan menjadi miliknya. Namun Musailamah justru memukul mundur mereka, dan tatkala Hadrat Ikrimah menyampaikan kegagalan ini kepada Hadrat Abu Bakar, di mana hal ini telah dibahas sebelumnya, maka Hadrat Abu Bakar mengirim surat peringatan kepada beliau dan bersabda, janganlah kembali ke Madinah dengan membawa noda kekalahan ini. Jangan sampai keputusasaan menyebar di kalangan segenap orang. Lalu Hadrat Abu Bakar memerintahkan beliau untuk menuju Oman. Saat itu Hadrat Syurabil bin Hasanah masih ada di perjalanan tatkala ia mendengar berita kekalahan Hadrat Ikrimah. Hadrat Syurabil menghentikan pergerakan beliau dan mengirim surat kepada Hadrat Abu Bakar untuk petunjuk selanjutnya. Hadrat Abu Bakar menyampaikan kepadanya untuk menunggu dimanapun ia berada. Hadrat Abu Bakar menulis kepada Syurabil, bermukimlah Anda di dekat Yamamah sampai Anda menerima perintah saya selanjutnya. Dan jangan terlebih dahulu menghadapi Musailamah yang untuk melawannya Anda telah dikirim. Lalu tatkala Hadrat Abu Bakar Siddiq telah mengutus Hadrat Khalid bin Walid untuk melakukan pergerakan ke Yamamah, Hadrat Abu Bakar lalu memerintahkan Hadrat Syurabil bin Hasanah dengan mengatakan, tatkala Khalid bin Walid bertemu dengan Anda, hingga Anda pun mengakhiri pertempuran di Yamamah dengan sebaik-baiknya, maka setelah itu bergeraklah menuju kabilah Khuza'ah.
dan carilah berita tentang para pemberontak di Khuza'ah bersama-sama Hadrat Amr bin As, yakni mereka yang menolak menerima Islam dan bersiap-siaplah untuk menghadapi mereka. Mereka itu tidak hanya mengingkari tetapi bahkan juga memusuhi. Khuza'ah juga merupakan satu kabilah Arab yang masyhur dan terletak sejauh 10 manzil dari Madinah melampaui Wadiul Qura dan berada di arah barat Madain Salih. Alhasil, sesuai perintah Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Hadrat Syurabil terus bertahan bersama pasukan beliau. Meski demikian, Musailamah menyerang pasukan beliau. Terkait peristiwa ini, penulis menuturkan, tatkala Hadrat Khalid bin Walid masih di perjalanan menuju Yamamah, Laskar Musailamah menyerang pasukan Hadrat Syurabil sehingga mengukur mundur beliau. Beberapa sejarawan menulis bahwa Hadrat Syurabil pun telah melakukan kesalahan seperti halnya yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hadrat Ikrimah, yakni ia maju dengan harapan mendapat kedudukan sebagai yang telah mengalahkan Musailamah. Namun ia pun mendapat kekalahan dan terpaksa bergerak mundur. Tetapi yang terjadi adalah Laskar Yamamah sendirilah yang berpikir bahwa jika Hadrat Syurabil bersatu dengan Hadrat Khalid, maka ini akan merugikan mereka. Sehingga Laskar Musailamah pun menyerang dan berhasil mengalahkan serta memukul mundur mereka. Mungkin terjadi suatu pertempuran di antara keduanya, namun yang terjadi adalah Hadrat Syurabil membawa pasukan beliau untuk mundur. Tatkala beliau tiba dan bertemu Hadrat Khalid bin Walid dan menyampaikan semua keadaan yang terjadi, maka Hadrat Khalid pun memarahinya. Hadrat Khalid saat itu beranggapan bahwa jika kekuatan penuh untuk menghadapi musuh belum diraih, maka hendaknya pertempuran pun harus dihindari, selama kekuatan yang dibutuhkan itu belum terpenuhi. Jangan sampai karena tidak adanya kekuatan yang dimiliki, lantas mengobarkan pertempuran melawan musuh yang akibatnya adalah terpaksa menelan kekalahan. Alhasil, Hadrat Syurabil kemudian terus ikut serta bersama Hadrat Khalid bin Walid di dalam pertempuran. Hadrat Khalid bin Walid mengangkat Hadrat Syurabil sebagai panglima di Muqaddamatul Jaish, yakni panglima bagi pasukan bagian depan. Untuk pasukan bagian kanan dan kiri, beliau mengangkat Zaid bin Khattab dan Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Setelah selesai dari pergerakan di Yamamah sesuai dengan perintah Hadrat Abu Bakar Siddiq, Hadrat Syurabil lalu bertemu dengan Hadrat Amr bin As untuk mencari berita tentang para pemberontak dari Banu Khuza'ah. Alhasil tertera bahwa Hadrat Syurabil dan Hadrat Amr bin As menyerang para pemberontak dan orang-orang murtad Banu Khuza'ah. Amr bin As melakukan penyerangan pada kabilah Sa'ad dan Balq, sementara Hadrat Syurabil pada kabilah Kalb dan kabilah-kabilah lain yang ada di bawahnya. Ekspedisi yang keenam adalah pertempuran yang dilakukan Hadrat Amr bin As menghadapi orang-orang murtad dan pemberontak. Sebelumnya Hadrat Abu Bakar telah memberikan satu bendera kepada Hadrat Amr bin As dan memerintahkan beliau untuk menghadapi 3 kabilah yakni Khuza'ah, Wadi'ah, dan Harith. Khuza'ah pun merupakan salah satu kabilah masyhur Arab yang terletak sejauh 10 manzil setelah Wadiul Qura dan berada di sebelah barat Madain Salih. Secara singkat mengenai Hadrat Amr bin As adalah bahwa beliau bernama Amru, sebutan beliau adalah Abdullah bin Abdullah, atau menurut sebagian beliau disebut Abu Muhammad. Nama ayahanda beliau adalah As bin Wail, nama ibunda beliau adalah Nabghah binti Harmalah. Menurut satu riwayat, nama asli ibunda beliau adalah Salma dan Nabghah adalah sebutan beliau. Hadrat Amr bin As memeluk Islam pada 8 Hijriah, yaitu 6 bulan sebelum peristiwa Fatah Makkah. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengangkat beliau sebagai amil, yakni pemimpin pengumpulan zakat di Oman, dan beliau mengemban amanat ini hingga kewafatan Rasulullah. Setelah itu beliau ikut serta dalam kemenangan-kemenangan Islam di Syam, dan beliau menjabat sebagai hakim, yakni gubernur di wilayah Palestina di masa kekhilafatan Hadrat Umar. Di masa kekhalifahan Hadrat Utsman, beliau dimakzulkan dari pemerintahan di Mesir dan kemudian menjalani kehidupan menyendiri di Palestina.
Amir Muawiyah mengangkat beliau kembali sebagai pemimpin di Mesir dan beliau ada di kedudukan ini hingga kewafatan beliau. Dikatakan bahwa Hadrat Amru wafat pada tahun 43 Hijriah, sebagian lain berpendapat pada 47 Hijriah, ada lagi yang berpendapat 48 dan 51 Hijriah. Meski demikian, secara umum pendapat tahun 40 Hijriah dianggap sebagai yang benar. Hadrat Amru bin As merupakan sosok yang memiliki lisan indah dan ahli pidato yang ulung. Beliau adalah perencana handal, ahli politik, dan sosok pemimpin. Rasulullah kerap mempercayakan beliau dalam perencanaan-perencanaan kemiliteran. Keluarga beliau, yakni Amru bin As, putra beliau yaitu Abdullah dan Ummi Abdullah digambarkan sebagai lingkup keluarga ideal. Seorang penulis menyatakan bahwa Hadrat Abu Bakar saat beliau menyiapkan 11 bendera Islam, salah satu bendera beliau diperuntukkan bagi Hadrat Amru bin As. Hadrat Abu Bakar memberi amanat kepada beliau untuk memerangi orang-orang Khuza'ah, karena di masa kehidupan Rasulullah beliau pun telah berperang untuk menghadapi kabilah Khuza'ah di perang Zatus Salasil. Dan beliau telah sangat menguasai semua keadaan kabilah tersebut beserta segenap jalan-jalannya. Rasulullah pernah menugasi Hadrat Amru bin As pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah untuk menyampaikan surat tabligh kepada dua pemimpin Oman yaitu Ja'far dan Abbad Pisran Julandia. Pengutusan beliau ini sangat berhasil dan penduduk Oman memeluk Islam melalui tangan Hadrat Amru bin As. Sebagai bentuk rasa gembira, Rasulullah mengangkat beliau sebagai pemimpin untuk mengumpulkan zakat. Beliau lalu tinggal di Oman, dan dari sanalah beliau mendapat surat dari Hadrat Abu Bakar tentang kewafatan Rasulullah. Setelah kewafatan Rasulullah, mayoritas kabilah-kabilah Arab menjadi murtad. Untuk menanggulanginya, Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Amru bin As dari Oman untuk memenuhinya. Beliau pun meninggalkan Oman menuju Madinah. Tatkala Hadrat Abu Bakar mengangkat 11 pemimpin untuk menanggulangi fitnah kemurtadan, maka saat itulah Hadrat Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada Hadrat Syurabil bin Hasanah bahwa tatkala ia telah selesai dari pertempuran di Yamamah, maka hendaklah ia bergerak menuju kabilah Khuza'ah dan mencari kabar terkait pemberontak-pemberontak di Khuza'ah bersama Hadrat Amru bin As, yaitu mereka yang ingkar menerima Islam, dan agar mereka berdua bersiap-siap untuk menghadapinya. Maka dari itu, keduanya, yakni Hadrat Amru bin As dan Hadrat Syurabil, memulai rencana untuk menghadapi para pemberontak Banu Khuza'ah dan memulai menyelidiki mereka. Mengenai rincian peristiwa ini, seorang penulis menyatakan, Banu Khuza'ah tidaklah menerima Islam sesuai keinginan hati mereka. Mereka hanya menerima Islam seperti hanya kabilah-kabilah lain, yakni karena takut atau karena tamak akan harta dan kedudukan, sehingga hati mereka pada dasarnya kosong dari kecintaan kepada Islam. Oleh karena itu, setelah kewafatan Rasulullah, di saat mereka merasakan kelemahan di dalam kaum muslim, maka saat itulah mereka menolak memberi zakat. Setelah mendapat amanat dari singgasana khilafat, Hadrat Amru bin As segera bergerak bersama pasukan beliau melalui jalan kedatangan beliau semula dari Juzam. Setiba di sana, beliau melihat bahwa Banu Khuza'ah telah sepenuhnya siap untuk melakukan perang. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran sengit pun terjadi. Seperti sebelumnya, saat ini pun kabilah Khuza'ah harus menelan kekalahan. Hadrat Amru bin As lalu mengambil zakat dari mereka dan kembali mengajak mereka memeluk Islam. Lalu beliau kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan dan keberhasilan. Mengenai ekspedisi lainnya, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر